Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan pengasih penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pendampingan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai pada hari ini, kembali Tuhan kami ingin membaca firman-Mu untuk mendapatkan hikmat dan pengertian dari sana, dan kami dapat hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hari 24 jam itu berapa menit atau berapa jam yang kita pakai untuk membaca firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan, untuk mencoba mengerti dan memahami firman Tuhan. Atau berapa menit, berapa jam, berapa lama ketika kita menekuni firman Tuhan itu kita terhubung dengan Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan mengenai makna dari firman itu, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ingin apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu. Berapa lama Bapak Ibu? Dan dibandingkan dengan berapa lama kita scroll TikTok, berapa lama kita nonton YouTube, Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita main medsos, ketimbang kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menggali isi bacaan firman Tuhan yang kita baca itu. Mungkin sedikit ya Bapak Ibu, syukur-syukur kalau banyak ya puji Tuhan lah. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang sengaja saya ajak Bapak Ibu baca dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3, itu mau menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan ini Bapak Ibu. Saya pakai kalimat positif saja ya Bapak Ibu ya, saya menggabungkan ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ firman itu menyampaikan kepada kita tentang orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Katanya orang yang berbahagia itu orang yang suka akan Taurat Tuhan. Kita terjemahkan Taurat Tuhan ini dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu di dalamnya adalah apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, yang Tuhan senang untuk kita lakukan, dan yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Jadi firman Tuhan itu bicara tentang kehendak Tuhan. Nah, dikatakan bahwa orang yang senang pada kehendak Tuhan itu orang yang berbahagia. Beda sekali ya dengan dikatakan dunia ini. Dunia ini kan orang yang senang, orang yang bira, bukan memang gembira, senang dan sukacita, bahagia itu memang beda ya, tapi hampir sama lah. Mungkin ada orang mengatakan begini, saya bahagia tuh kalau dapat dapat uang banyak, atau bahagia dapat rumah, bahagia dapat mobil, bahagia dapat berlian, dapat emas gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan enggak. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan firman itu direnung-renungkan pagi dan malam, siang dan malam. Apa bisa ya Bapak Ibu ya, orang baca firman tuh orang bahagia tuh bisa gitu ya. Orang menggali firman Tuhan, orang bahagia tuh bisa gitu loh. Bisa Bapak Ibu. Justru itu bahagia sejati. Sejati itu di situ tuh. Karena apa? Karena ketika kita membaca firman Tuhan dan kita merenung-renungkan firman itu siang dan malam, kita itu kan berjumpa dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Nah, terhubung dengan Tuhan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan kita.
Seringkali orang itu ada masalah, putus asa, lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak setia, Tuhan tidak adil. Lalu kemudian menjadi lemah, lalu kemudian mengambil keputusan-keputusan yang tidak cocok dengan Tuhan, bahkan keputusan-keputusan yang salah, keputusan yang berdosa. Karena apa? Ya bagaimana mau kuat Bapak Ibu? Bagaimana mau tetap benar? Bagaimana mau mendapatkan sukacita? Bagaimana mau mendapatkan penghiburan di tengah-tengah kesulitan? Karena membaca firman Tuhan saja tidak. Menekuni firman Tuhan saja tidak. Lebih mengandalkan kekuatan sendiri yang ternyata sangat terbatas dan tidak kuat gitu Bapak Ibu. Itu sebabnya buat orang tidak bahagia. Begitu ada masalah, semakin tidak bahagia Bapak Ibu. Masalah belum selesai, semakin tidak bahagia lagi. Bahkan bisa semakin hancur. Saya senang sekali Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyukai firman Tuhan. Karena ketika kita menyukai firman Tuhan dan kita mempelajari firman Tuhan, kita merenung-renungkannya, itu kita terhubung dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita sukacita. Itu yang membuat kita gembira, bahagia ketika kita baca firman Tuhan. Karena apa? Dari firman Tuhan itu kita memperoleh hikmat, pengetahuan. Tuhan menyampaikan segala rahasianya kepada kita melalui firman-Nya. Sehingga ketika sekalipun kita punya persoalan, kita tidak akan jalan salah. Kita tidak akan mengambil keputusan salah. Kita tidak akan hancur. Kita tidak akan berantakan. Karena apa? Ya karena kita terhubung terus dengan Tuhan. Firman Tuhan itu kan menyampaikan, mengajarkan hal-hal yang Tuhan kehendaki, bahkan yang dunia ini tidak kasih tahu, dunia ini tidak tahu. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya kita bisa menjadi orang yang bahagia. Di saat susah, di saat senang, kita tetap baik-baik saja. Di saat berkelimpahan atau kekurangan, kita bisa tetap baik-baik saja dan bisa bahagia-bahagia saja gitu. Di saat sakit maupun di saat sehat, ya kita bisa tetap bahagia saja gitu. Karena apa? Ya hanya karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan meyakinkan kita, menghiburkan kita, memberitahukan rahasia-rahasianya, kekuatannya, kehebatan Tuhan pada kita. Itu sebabnya ketika kita baca firman, kita bisa menjadi orang yang kuat. Kita bisa menjadi orang yang penuh sukacita gitu. Nah, itu pentingnya bagi umat Tuhan untuk kesukaannya adalah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita murid yang terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga apapun musimnya, apapun situasinya, situasi baik atau situasi buruk, kita orang yang kuat. Kita orang yang tetap bisa bersukacita, kita orang yang tetap bisa bersyukur. Semua itu karena firman memberitahukan kepada kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami tidak adil kepada Tuhan. Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk urusan di dunia ini, dan sangat sedikit waktu yang kami ambil untuk membaca, merenungkan, dan menggali, mencari tahu, meminta pertolongan dari Tuhan untuk memberitahukan kepada kami makna dari firman-Mu. Karena itu Tuhan tolonglah supaya ke depan kami lebih rajin untuk membaca, merenungkan firman-Mu, mencari tahu maknanya, dan dari sana kami mendapatkan segala macam pengetahuan. Dari sana kami mengetahui kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.